salam bahagia. Ibu, seperti yang sampaikan kemarin bahwa pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan universal. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, saya perkenalkan diri. Saya Eli Kristini, Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Baik Ibu, kita langsung saja ya ke permasalahan atau pertanyaan yang ajukan ke Ibu. Iya. Yang pertama Ibu, yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan itu, apakah dia termasuk kategori dilema etika maupun rujukan moral? Baik, kami mengidentifikasi dengan apakah itu termasuk pada dilema etika apabila dalam kasus itu keduanya adalah benar, satu pihak benar, satu pihak yang lainnya juga benar. Nah, untuk yang termasuk dalam rujukan moral, apabila satu pihak benar, satu pihak salah. Oh, seperti itu Ibu. Ya, baik. Yang kedua Ibu yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, Ibu, tapi mengandung nilai kebajikan. Baik. Yang pertama kita awali dulu dengan mengidentifikasi kasus. Ya, setelah kasus teridentifikasi, kita coba untuk mencarikan solusinya. Kita coba untuk mencarikan solusinya. Mungkin dalam kita mencari solusi itu kita temukan banyak solusi, lebih dari satu solusi. Nah, kita upayakan, kita pilih solusi yang paling tepat, solusi yang paling baik untuk kedua belah pihak. Untuk kedua belah pihak. Jadi tidak saling merugikan, tapi sedapat mungkin kita upayakan menguntungkan kedua belah pihak. Seperti itu. Mungkin bisa disimpulkan dari bagaimana cara Ibu memutuskan suatu permasalahan ketika sama-sama mengambil atau mengandung nilai kebajikan tersebut. Yang pertama, Ibu akan mengidentifikasi, terus mencari solusi, Ibu ya. Dan dari beberapa solusi itu Ibu akan mengambil solusi yang terbaik dan mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Terus yang ketiga Ibu, nah selama ini Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah? Baik, yang pertama kita gali dulu penyebabnya. Apakah kasus itu berasal dari individu yang berkasus itu saja atau terkait dengan kasus-kasus yang lainnya. Jadi dari individu yang berkasus itu saja atau ada kaitan dengan kasus-kasus yang lainnya. Kemudian setelah kita temukan penyebabnya, kita mencoba untuk mendiskusikan. Kita diskusikan dengan stakeholder yang ada di sekolah. Barangkali bisa dengan guru BK, bisa dengan wali kelasnya, bahkan bisa dengan pegawai, bisa yang pasti untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan tepat untuk menyelesaikan. Jadi prosedur Ibu dari menangani kasusnya atau mengambil suatu keputusan, Ibu mencari penyebabnya dulu, akar penyebabnya seperti apa masalah itu, terus apakah dia masuk ke internalnya orang yang memiliki kasus sendiri, dan mengajak teman-teman diskusi termasuk BK atau berkolaborasi dengan bisa dengan guru BK, bisa dengan wali kelas dan stakeholder lain yang ada di sekolah. Terkait dengan kasus yang
kasus yang dialami atau Iya, kasus tersebut. kasus yang terjadi. Selanjutnya Ibu yang tanyakan, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang Ibu gunakan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Dalam pengamatan saya selama ini, yang paling efektif adalah dengan diskusi atau musyawarah bersama dengan yang berkasus. Kita bisa menggali apa penyebabnya, apa alasannya sampai terjadi kasus tersebut. Setelah itu kita mencoba untuk mencarikan solusi atau jalan keluarnya, tetap dengan prinsip mencari solusi atau jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak atau tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Baik, jika yang kembali apa yang Ibu sampaikan tadi, yang paparkan bahwa dalam Ibu menyelesaikan suatu permasalahan, Ibu akan mengidentifikasi Ibu ya, terus mencari penyebab masalah tersebut, dan dari identifikasi itu Ibu ada suatu diskusi, musyawarah, kolaborasi ya dengan pihak-pihak, dengan berbagai pihak, sehingga Ibu nantinya tepat mengambil keputusan dan tidak merugikan pihak kedua belah pihak. Selanjutnya Ibu, nah apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil suatu keputusan Ibu? Bagaimana tantangan Ibu yang Ibu temui selama Ibu mengambil suatu keputusan? Selama ini tantangan terberatnya apabila kasus yang dihadapi itu sampai harus berhubungan dengan pihak yang berwajib, pihak hukum. Jadi apabila sampai harus melibatkan pihak yang berwajib, jadi yang pertama itu bisa berpengaruh buruk pada masa depan yang berkasus. Bisa juga berpengaruh buruk pada lingkungan saat ini. Jadi bisa memberikan pengaruh negatif, pengaruh negatif pada teman-teman yang ada di lingkungannya sekarang. Jadi tapi bagaimanapun kita tetap harus menegakkan disiplin. Jadi mau tidak mau sikap disiplin tetap harus kita ambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu udah dari keputusan yang Ibu ambil karena masalahnya sangat antara keadilan dan rasa kasihan kan Ibu ya, rasa kasih sayang kita terhadap misalnya siswa. Jadi inilah yang disebut dengan dilema etika. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan biar tidak merugikan pihak yang punya kasus atau pihak lembaga seperti itu. Iya. Jadi untuk masa depan yang berkasus juga masih tetap kita pikirkan, tapi juga harus memberikan efek jerah supaya keadilan tetap jalan, disiplin tetap jalan. Dalam Ibu menyelesaikan masalah ini, misalnya masalah yang tadi itu, dalam Ibu menyelesaikan suatu masalah, Ibu punya jadwal nggak? Atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah? Atau Ibu langsung menyelesaikan masalah saat itu juga? Kasus ini kan sifatnya insidental, rasanya tidak ada kasus yang terencana apalagi terprogram. Jadi sedapat mungkin kita berupaya secepatnya bisa menyelesaikan apabila terjadi kasus. Ya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin. Akan lebih baik ketika saat itu ada kasus, saat itu juga kita bisa menyelesaikan. Jadi tidak menunda-nunda sampai kasus itu berkepanjangan. Biar tidak numpuk Bu ya. Berarti Ibu tidak menunda-nunda kasus tersebut. Takutnya jika ada kasus lagi, nanti yang lain itu terabaikan.
Kemudian Ibu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau yang dapat membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Nih, yang memudahkan dalam pengambilan keputusan adalah dengan berkolaborasi. Ya, dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, misalnya guru ikut kita libatkan juga dalam penyelesaian kasus. Apabila memang harus melibatkan orang tua, ya orang tua kita libatkan untuk penyelesaian kasus ini. Jadi berkolaborasi antara lembaga dan yang ada di dalam lembaga itu, guru, wali kelas, pegawai. Apabila diperlukan kita harus melibatkan orang tua, ya orang tua kita libatkan dalam penyelesaian kasus. Berarti dalam Ibu mengambil suatu keputusan, Ibu melalui diskusi biasanya, Bu, ya, diskusi, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Iya. Yang terakhir nih Ibu, yang tanyakan, dari semua yang Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman sehingga kedepannya Ibu bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi? Iya, baik. Namanya manusia. Namanya manusia, pasti permasalahan itu ada. Gesekan-gesekan kepentingan itu pasti ada. Tapi sebaik-baiknya manusia yang bermasalah, yang terbaik adalah ketika dia dengan cepat menyadari kesalahannya, kemudian berupaya untuk memperbaiki diri dan juga tidak mengulang lagi. Iya. Ya, tidak Kesalahannya sama, Bu, ya. kesalahannya sama. Itu saja barangkali yang baik. Bisa yang simpulkan Ibu, ya, dari yang Ibu paparkan tadi, bahwa pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa manusia itu tidak pasti ada memiliki masalah atau punyalah suatu kesalahan, pernah berbuat salah. Namun dari masalah itu atau kesalahan yang dia perbuat, dia bisa nantinya lebih mendewasakan diri, sehingga dia mampu belajar dari kesalahan dan mengambil suatu keputusan yang tepat untuk memperbaiki diri untuk kedepannya juga. Baik, terima kasih Ibu, udah kita lakukan wawancara yang sangat baik ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang akhiri dengan Pranasanti, Om Santi, Santi. Salam bahagia. Salam bahagia. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam bahagia. Baik, pada hari ini selamat pagi Bapak nih. Seperti yang sampaikan kemarin bahwa pada hari ini yang ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Mohon Bapak dulu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya namanya Mas Warno, Kepala SMP Negeri 3 Melayu. Kemudian kami di sini baru kurang lebih setahun, sebelumnya kami di SMP Negeri 2. Baik, kita langsung saja Bapak ya ke pertanyaan yang pertama. Yang tanyakan Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah masalah? Apakah dia masuk kategori dilema etika atau rujukan moral? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, saya melihat dulu masalah yang ada. Dengan ada masalah yang muncul, masalah itu kita klasifikasikan apakah masalah moral atau etika di sana. Kemudian dari masalah-masalah itu kita mencari apa sih penyebab dari masalah itu. Dari mungkin masalah itu terkait dengan siswa, terkait dengan guru maupun dengan itu. Supaya kita bisa nanti mencari
solusinya. Pertama kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian setelah kita mengidentifikasi baru kita mencari akar masalahnya, refleksi, kemudian baru kita mencari solusinya atau pembenahan. Baik, berarti Bapak mengidentifikasi menit dari masalah yang terjadi. Terus selanjutnya yang kedua Bapak, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan suatu permasalahan jika permasalahan itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan itu? Baik, suatu masalah pasti semua masalah itu dalam artian masalah misalnya berkelah atau misalnya ada sesuatu di antara siswa yang miskomunikasi, pasti semuanya benar. Kemudian kita di tengah tetap kita mencari solusi yang terbaik, kemudian kita menanyakan bagaimana sih masalah yang terjadi, apa sih latar belakangnya. Kemudian dari yang kita ungkapkan itu masing-masing siswa ini akan memberikan argumen, oh masalah saya gini. Dengan begitu kita mengidentifikasi juga masalah kembali, kemudian kita berikan akar masalahnya kita cari dulu masing-masing siswa, kemudian kita berikan penguatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Dengan begitu kedua siswa ini akan merasa tidak dikucilkan atau tidak disingkirkan dengan permasalahan yang ada, sehingga semuanya menerima dengan baik. Baik Bapak, berarti Bapak ke latar belakangnya Bapak ini, latar belakang permasalahan yang akan Bapak dilihat dulu sehingga Bapak nanti ke depannya atau hasil yang Bapak dapatkan atau keputusan yang Bapak ambil tepat nantinya. Tidak ada dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya Bapak yang ketiga, nah langkah-langkah ya atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya baik, tetap setiap ada masalah pasti kita kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama kita kerjasama dengan Wakabid, kemudian guru BK, wali kelas. Jika ada masalah, karena masalah itu beraneka ragam, kita pertama pasti mengidentifikasi, memilih masalah itu, kemudian kita tetapkan masalah dari kasus yang ada. Setelah adanya kita memilih masalahnya itu, baru kita ada refleksi. Bagaimana sih akar permasalahannya itu, kemudian nanti setelah didapatkan refleksi berulang kali, baru kita membuat program berupa pembenahan diri, bagaimana sih kita dalam menangani siswa tersebut atau menangani yang ada permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu langkah-langkah. Bapak kerja sama Bapak, yang kutip segaris besarnya Bapak setiap Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak kerjasama atau kolaborasi Bapak dengan pihak-pihak terkait. Terus yang keempat Bapak, cara-cara tersebut yang paling efektif sekali yang tanyakan adalah dari cara-cara Bapak yang paling efektif yang Bapak gunakan dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika itu seperti apa? Yang paling efektif jelas semua masalah itu kita selektif dalam memilahnya. Kemudian kalau misalnya masalah itu cukup sampai di guru BK saja atau misalnya di wali kelas saja, selesaikan sampai di sana. Kemudian kalau misalnya masalah itu riskan, perlu misalnya sampai dengan kepala sekolah atau wakabid, kita selesaikan bersama-sama. Yang penting jangan masalah itu ditunda-tunda. Makin cepat selesai makin baik. Itu berarti tetap terkait dengan permasalahan yang ada sehingga yang terlibat juga di dalamnya bisa dilihat Bapak ya, bagaimana masalah itu muncul, siapa yang akan yang terlibat di dalam
menyelesaikan masalah itu. Kolaboratif. Baik Bapak, yang kelima sekarang, apa saja yang selama ini menjadi tantangan? Yang ngomongin tantangan, pastilah ada tantangan Pak ya. Setiap kita Bapak mungkin dalam mengambil suatu keputusan ada tantangan. Seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Tantangan setiap keputusan yang saya ambil pasti ada yang senang, ada tidak. Ya. Kami tetap berupaya mencari yang terbaik dengan melihat terobosan-terobosan baru, bagaimana cara kita memajukan sekolah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian juga setiap permasalahan tadi pasti ada yang berasa dirugikan atau diuntungkan, tapi dengan dasar tupoksi kita masing-masing, tupoksi siswa bagaimana, tupoksi guru bagaimana, pegawai bagaimana, sehingga kita semuanya menyadari. Dengan demikian rasanya siswa itu akan lebih legowo menerima permasalahan kalau dia sudah tahu permasalahannya apa, kemudian kenapa itu saya lakukan, kemudian kita berikan penguatan-penguatan, perbaikan kepada siswa supaya dia menerapkan ya sekarang profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan demikian ya suasana pasti akan lebih kondusif, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin permasalahan kecil pasti ada. Luar biasa Bapak ya, berarti Bapak melakukan suatu pendekatan ya Pak, pendekatan yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah, baik antara guru dengan siswa maupun ada guru dengan guru atau bahkan ke orang tua Bapak ya. Pendekatan yang sangat baik Bapak gunakan. Kemudian Bapak, selama ini adakah seseorang atau faktor yang apa saja yang mempermudah dalam Bapak mengambil suatu keputusan yang dapat membantu Bapak? Baik, di dalam mengambil keputusan, karena masalah itu biasanya riskan, kemudian juga ada masalah yang sangat berat atau misalnya yang ringan, tetap kita koordinasi dengan terutama wakabin, kemudian wali kelas, guru BK, termasuk komite, sehingga semuanya bisa mengetahui jika masalah itu sangat berat, sehingga kita bisa sama-sama kolaborasi untuk menyelesaikannya. Jika misalnya masalah itu ringan ya cukup ditangani mungkin guru BK atau wali kelas. Ya, itu cara kami sehingga semua permasalahan yang ada di sekolah kita ketahui bersama. Dan jika misalnya ringan ditangani oleh wali kelas atau guru BK dan menyampaikannya ke saya, sehingga semuanya akan Bapak. Nah, ini yang terakhir Bapak yang tanyakan, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik ada dari pengalaman dalam mengambil suatu keputusan? Baik, terima kasih ya. Pengalaman dalam mengambil keputusan banyak hal yang saya dapatkan. Pertama, konsep tidak bisa kita selalu mandiri, bekerja sendiri tidak bisa. Kemudian yang kedua, kita perlu koordinasi dengan teman-teman sejawat, guru, maupun orang tua siswa. Sehingga dengan pembelajaran itu kita tetap jika ada permasalahan tetap kita mencari dulu, mengidentifikasi masalahnya. Setelah kita mengidentifikasi, kita merefleksi berulang kali, mencari akar permasalahannya. Nah itu baru kita benahi dengan memasukkan di dalam program kerja sekolah. Sehingga semuanya itu itu merupakan pengalaman bagi kami di dalam menjalankan suatu organisasi sekolah. Apalagi banyak sekali masalah-masalah yang muncul di sekolah, tapi dengan konsep tadi 3 tadi adalah mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi, itu akan menjadi lebih baik ke depannya, harapan kami seperti itu. Baik, dari yang Bapak
Bapak sampaikan di saat yang simpulkan Bapak dalam Bapak mengambil suatu keputusan, setiap permasalahan Bapak identifikasi dulu, terus Bapak refleksi, dan nantinya dari refleksi itu Bapak akan bisa memperbaiki Bapak ya, memperbaiki atau mengembangkan potensi-potensi yang harus dikembangkan di sekolah ini dan dengan berkolaborasi. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Melayu terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama melakukan wawancara dengan Bapak. Akhir kata Tiang tutup dengan kata Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam bahagia.